Halo, gua Umar Al-Faruqi. Selamat datang di Cerita Pembelajar. Sebuah podcast di mana gua akan sharing mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Cerita Pembelajar. Di episode kali ini, gua bakal bahas mengenai sebuah insight yang gua dapetin tahun lalu. Adalah sebuah insight di mana gue merasa perlunya ada mindset yang tepat untuk kegiatan yang tepat. Untuk suatu aktivitas tertentu kita perlu mindset yang sesuai, karena hal tersebut yang akan membuat kita bisa berkembang banyak di situ dan belajar banyak di situ hingga kita menjadi best version of us. Jadi gue mulai dengan sebuah cerita. Buat yang belum tahu, gue ini adalah seorang pengajar. Salah satu dari kegiatan kepengajaran gue adalah mengajar anak sekolah untuk mempersiapkan pelajaran sekolahnya, kemudian mempersiapkan untuk ujian gitu seperti UN, SBMPTN, UTBK, dan seterusnya. Nah, gue udah sering banget ngajar anak SMP, anak SMA, alumni juga, ada juga yang anak kuliah. Tapi pada waktu itu gue ditawarin suatu kesempatan untuk mengajar ke anak sekolah yang menggunakan kurikulum internasional. Jadi pada waktu itu gue belum tahu kurikulum internasional itu apa, dan gue memang harus belajar terlebih dahulu apa itu kurikulum yang ada di internasional gitu, yang berlaku di seluruh dunia. Nah, yang paling populer setahu gue sekarang adalah IGCSE. Kalau buat yang SMP-nya ya, kalau di Indonesia terus ada A-Level dan seterusnya. Itu dari Cambridge. Dan satu lagi ada IB, International Baccalaureate. Nah, yang pengen gue bahas kali ini adalah gue berkesempatan untuk ngajar kurikulum IGCSE. Jadi IGCSE ini adalah International General Certification Standard Assessment kalau nggak salah ya. Nah, jadi IGCSE ini adalah suatu ujian seperti UN yang certified di seluruh dunia untuk berbagai sekolah yang sudah bekerja sama, dan itu sangat populer. Nah, jadi kalau di Indonesia kita tahu kita SMP 3 tahun, kemudian SMA 3 tahun. Tapi kalau di sini itu kurang lebih junior high-nya itu 4 tahun, senior high-nya itu 2 tahun. Jadi junior 1, 2, 3, 4, terus senior 1, senior 2. Nah, IGCSE ini adalah kurikulum yang dipakai di junior dan ujiannya itu setelah selesai junior 4 gitu. Jadi kalau secara tahunnya sebenarnya ekuivalensinya kelas 10 SMA ya. Tapi mereka hitungannya masih junior high gitu ya, karena 4 tahun dan 2 tahun. Kalau kita kan 3 tahun, 3 tahun. Nah, yang menariknya adalah secara penyusunan kurikulum mungkin materi-materinya mirip ya. Waktu itu gue ngajar mathematics ya. Secara kurikulum sebenarnya mirip, walaupun ada juga materi-materi tambahan yang tidak dipelajari. Jadi gue harus explore lagi bagaimana cara penyampaiannya. Dan ternyata gaya-gaya soalnya memang agak beda ya dengan gaya-gaya soal UN yang gue rasa udah cukup banyak gue pelajari. Nah, di situ gue harus mempelajari dulu, oh ternyata model soalnya seperti ini. Ujiannya nggak cuma satu paper, ada 2 paper gitu. Jadi misalnya contohnya ujian matematika gitu kan. Kalau UN kan ada ujian 40 soal pilihan ganda, udah gitu. Kalau di sini nanti ada 2 matematika, ada 2 ujian gitu ya. Jadi ada 2 paper kita nyebutnya. Nah, jadi ujian 1, ujian 2. Nah, itu matematika 2 ujian gitu. Ada juga yang kalau fisika, kimia ada 3 ujian gitu. Jadi ujian 1, ujian 2, ujian 3. Gitu ya. Misalnya ada ujian 1 itu tentang itu pilihan ganda gitu ya. Jadi basic knowledge. Kemudian ujian 2 itu tentang pemahaman ya, comprehension. Jadi lebih ke bagaimana muridnya memahami konsep-konsepnya. Itu dia adalah uraian gitu, esai gitu. Dan ujian 3 adalah tentang aplikatif. Jadi lebih ke
praktikum. Nah, praktikum ada ujiannya ya. Kalau kita di sekolah dulu mungkin ada lab ya, atau praktikum atau kelas eksperimen gitu. Nah, ini nanti akan ada ujiannya. Tapi nanti ada alternatifnya juga. Jadi kayak ujiannya itu disimulasikan di kertas gitu. Jadi kayak ujian biasa tapi kondisinya praktikum gitu. Nah, tapi khusus untuk mathematics cuma ada 2. Cuma ada yang basic knowledge sama comprehension. Tapi isian singkat sama uraian, gak ada pilihan ganda. Itu kurang lebih gambarannya ujian math untuk IGCSE. Nah, yang menarik pada saat itu gue ditawarin ngajar tapi dengan full English. Wah, gue sebenarnya kaget gitu kan. Gue udah sering banget ngajar dan merasa sudah terbiasa lah ngajar gitu. Jadi ada orang ngajar apa bisa jabanin gitu kan, bisa asal waktunya memadai dan seterusnya. Ya udah. Nah, tapi di sini ada challenge baru nih. Challenge-nya adalah mengajarnya dengan bahasa Inggris. Dan itu full gitu, bukan bilingual, jadi nggak campur-campur gitu. Karena yang campur-campur gitu, kadang Indonesia, kadang bahasa Inggris, jadi kayak in moderation, gue udah cukup terbiasa juga sebenarnya. Nah, tapi ketika full English dan ternyata anak-anaknya ini nggak terlalu paham bahasa Indonesia juga sebenarnya. Gitu, jadi memang tinggal di Indonesia, tapi dari dulu sekolahnya sekolah internasional. Gitu. Mungkin teman-teman juga punya banyak kenalan yang dari dulu sekolahnya di international school, akhirnya kesehariannya pakai English gitu. Jadi kalau saya sebenarnya ngerti tapi agak sulit juga ngomong bahasa Indonesia. Jadi lebih menggunakan English gitu. Jadi kalau misalnya gue ngajar dia, gue menyampaikan pelajaran dalam English dan dia juga bertanya dalam English. Jadi full conversation in English. Nah, pada saat itu sebenarnya gue merasa gue bisa sih ngomong English gitu, tapi mungkin ke teman-teman yang sama-sama belajar gitu, sama-sama berlatih gitu, yang bisa bahasa Indonesia juga. Jadi kalau gue bingung, gue bisa campur-campur lah gitu. Tapi di sini gue forced untuk full English, yang mana conversationnya itu memang yang dimengerti English doang gitu. Jadi itu sebuah challenge gitu. Nah, tentu saja ketika ditaruh seperti itu, gue sikat lah, karena di sini adalah tempat untuk belajar tentunya kan. Nah, terus setelah pertemuan pertama, round kedua, communication is sebuah problem banget gitu ketika pertemuan pertama, kedua, ketiga. Masalahnya adalah ada beberapa hal yang gue sulit menyampaikannya gitu. Entah itu kendala di secara gue ngomong belum terbiasa juga, sama bagaimana gue mengakses beberapa diksi-diksi atau kosakata yang gue nggak tahu bahasa Inggrisnya gitu. Jadi mungkin kalau di matematika ya, kosakata dasar seperti tegak lurus, perpendikular, nah itu gue tahu lah, sejajar, paralel, itu kan sederhana gitu. Tapi hal-hal seperti obtuse angle, acute angle, sudut lancip, sudut tumpul, kemudian apalagi ya, banyak kosakata yang gue baru tahu ketika mencoba mengajarkan itu gitu. Perbanding lurus, perbanding terbalik gitu. Nah, itu apa sebenarnya? Directly proportional sama inversely proportional gitu. Ternyata memang ada kosakata yang harus gue cari tahu lagi ketika gue mencoba mengajarkan itu. Nah, dari situ gue terkendala di pertemuan pertama, kedua, ketiga di awal-awal. Dan gue merasa, aduh kayaknya sulit sih ini kalau misalnya ngajar full English. Mending gue cari tawaran ngajar yang lain aja, fokusnya di yang lain. Yang ini mending gue skip aja. Nah, hingga waktu itu masuk pertemuan keempat kalau nggak salah. Di pertemuan keempat, gue tiba-tiba mendapatkan sebuah insight gitu. Jadi memang setiba-tiba itu gue kepikiran suatu hal. Tunggu dulu, kayaknya dari pertemuan satu ke pertemuan ketiga, ini gue semakin lama semakin lancar deh, semakin lama semakin bisa beradaptasi. Dan dari situ gue memahami, wah ternyata selain gue mengajarkan ini, jadi kita paham kalau setiap kita mengajar kita kan belajar ya. Jadi selain gue mengajarkan matematik ini, gue juga belajar bagaimana kondisinya di IGCSE, pola-pola soalnya seperti apa, bagaimana cara-cara menjawabnya. Dan gue juga bisa mengupgrade diri gue dari sisi kepengajaran atau sisi komunikasi. Tapi yang gue dapatkan insight-nya adalah, wah, di sini gue juga belajar bahasa Inggris speaking gitu ya.
Jadi bagaimana berkomunikasi dengan baik, listening juga gitu. Jadi itu hal yang gue dapatkan sebagai insight-nya. Ternyata gue secara tidak sadar belajar bahasa Inggris. Yang mana di tempat lain orang bayar mahal-mahal buat belajar bahasa Inggris, buat belajar conversation, buat belajar communication. Atau misalnya susah tuh nyari bule atau native buat bisa belajar bahasa Inggris, ngomong bareng gitu. Namun gue di sini justru ngajar dan dibayar gitu buat mempelajari bahasa Inggris ini. Sehingga waktu itu gue melakukan mindset shifting. Pada waktu itu ya udah gue mikirnya, oke, ini setiap hari Rabu gue ngajar jam 1, ya kan? Jam 1 siang. Awalnya ya udah di jadwal gue kan tertulis tuh ngajar gitu kan. Jadi ketika gue shift itu, yang pada saat itu gue agendanya adalah ngajar, itu gue ganti menjadi apa? Menjadi belajar bahasa Inggris. Jadi anggapan gue adalah, wah ini jam 1 gue berangkat, sampai sana jam 1, di sini gue nggak ngajar. Oke, hari ini gue belajar bahasa Inggris. Gitu. Jadi 3 jam ngajar, gue convert jadi 3 jam belajar bahasa Inggris. Dan dari situ gue menyadari 2 hal besar. Ya. Yang pertama adalah ketika gue belajar karena the sake of learning gitu, jadi itu muncul fun atau enjoyment di sana. Karena ketika gue ngajar, itu mindset gue udah benar-benar berganti. Hari ini aku belajar bahasa Inggris, hari ini aku belajar ICSE gitu. Jadi ketika berubah menjadi belajar, itu seakan-akan tidak kerja lagi gitu. Seakan-akan bukan sebuah pekerjaan atau aktivitas yang harus aku lakukan gitu untuk mendapat bayaran, bukan seperti itu lagi. Tapi sebagai wahana atau wadah di mana gue bisa belajar lebih jauh. Nah, hal itulah yang gue rasakan ketika melakukan mindset shifting itu, dan dari pertemuan keempat kelima seterusnya, gue enjoy banget. Dan si murid ini adalah salah satu murid yang growth-nya paling kerasa menurut gue, dan gue bener-bener membimbing itu si murid ini gitu. Kebetulan murid ini dia nggak sekolah lagi, jadi murid yang satu ini dia dulunya sempat sekolah di sebuah international school di Bandung, tapi sejak tahun lalu kalau nggak salah dia memutuskan nggak sekolah dan memilih metode homeschooling, jadi belajar dari rumah gitu, nggak ikut sekolah lagi, tapi ya les gitu sistemnya. Karena apa? Karena dia sedang ingin pursue di sekolah acting gitu, jadi dia ingin menjadi aktris nantinya. Nah, dari situ gue pahami bahwasanya ngajarin anak homeschooling itu nggak gampang gitu, karena mereka nggak ada dapat dari sekolah, hanya berlandaskan ke kita yang ngajarin di rumah. Dari situ, wah ini sebuah challenge, dan akhirnya semakin lama semakin berhasil gitu. Gue selalu melakukan tryout berkala, dan akhirnya lama-lama grade-nya sampai A gitu nilainya. Jadi itu nggak kayak skor ya, kalau di UN mungkin ada skor 80, 90 gitu. Kalau di ICSE berdasarkan metode penilaian nanti ada grade-nya A, B, C dan seterusnya. Nah, jadi di situ gue merasa selain gue perform baik dalam mengajarnya, ternyata gue semakin lama semakin jago dalam belajar bahasa Inggris gitu. Jadi ketika gue mengubah mindset menjadi mindset belajar, itu akan buat gue ya belajar gitu, selain melakukan hal yang memang sudah seharusnya gue lakukan. Gitu. Hal itu menurut gue menarik, karena kayaknya selama ini kita sudah lupa dengan pembelajaran yang menyenangkan. Mungkin kita dulu ketika SD atau mungkin SMP merasakan banget, wah belajar itu seru, belajar itu menyenangkan, belajar itu kita mendiscover hal baru, kita kepo, kita curious, kita penasaran, kita mencari tahu terhadap pengetahuan. Tapi semakin lama, semakin SMA, semakin kuliah, gitu, apalagi sekarang kerja gitu, itu membuat kita merasa gak terlalu menghargai pembelajaran itu lagi. Gitu. Jadi karena ada suatu hal yang lain yang di-aim gitu, kayak kita harus nilainya bagus, jadi kita belajar for the sake of nilai bagus gitu. Kita latihan soal supaya nilai ujian kita tinggi gitu, bukan lagi karena pembelajaran itu sendiri gitu. Dan gue jujur juga merasakan hal yang sama di kuliah apalagi gitu. Jadi bagaimana nggak terlalu mempelajari pelajaran itu dengan semangat dan menyenangkan, tapi bagaimana supaya nilainya aman gitu. Nah, hal itu tentu saja berpengaruh terhadap kesukaan kita. Jadi kalau misalnya pelajaran yang kita sukai, kita jago di sana karena kita benar-benar menyenangi pelajaran itu dan kita menyukai
belajar di sana. Tapi pelajaran yang tidak kita sukai, kita akan jago di situ juga, bukan karena kita suka pelajaran atau paham pelajaran, tapi karena supaya nilai kita bagus gitu. Jadi di situ ada difference-nya di situ. Itu pelajaran besar pertama yang gue dapatkan dari cerita tadi. Dan satu lagi yang kedua adalah untuk belajar bahasa Inggris itu sendiri gitu. Jadi gue sampai sekarang juga tentu terus belajar, dan sama pasti kita dulu di sekolah belajar pelajaran bahasa Inggris juga kan, mulai dari dulu kosakata, vocabulary, terus ada grammar, banyak lah gitu. Kita memang mempelajari itu dan termasuk ke kurikulum sekolah kita. Namun dari berbagai les bahasa Inggris yang teman-teman ikuti juga, pasti itu dibagi menjadi beberapa bidang ya. Ada reading, ada listening, ada speaking. Gitu. Hal-hal itu yang menjadi domain-domain dalam pembelajaran bahasa Inggris, kurang lebih begitu. Dan umumnya di berbagai pelajaran bahasa atau sastra lainnya itu juga serupa. Nah, kita juga tahu di berbagai tes seperti IELTS itu juga terbagi atas beberapa domain-domain tadi gitu ya. Kalau nggak salah listening, writing, reading, sama speaking gitu ya. Nah, jadi gue merasa, wah ternyata hal-hal ini memang masing-masing perlu dilatih gitu. Dan gue sudah sering banget dengar, gimana sih cara kita bisa berlatih listening? Gimana kalau orang ngomong bahasa Inggris itu kita paham gitu? Padahal itu kan memang harus praktis ya. Dan hal-hal yang sering gue dengar adalah, ya udah coba nonton film bahasa Inggris, tapi coba nggak baca subtitle atau subtitlenya dimatiin gitu. Jadi kita bisa paham, oh orang ini ngomongnya ini toh maksudnya gitu. Jadi berlatihan dari situ gitu. Tapi gue merasa kayaknya itu butuh effort lebih gitu untuk mau nonton film dengan cara seperti itu gitu. Karena dalam hal ini gue nggak terlalu senang film gitu. Gue enjoy nonton film gitu, tapi nggak terlalu senang film gitu. Sehingga hal itu jadi membatasi juga gitu. Kemudian misalnya gimana cara kita berlatih reading gitu, membaca. Coba sering-sering baca newsnya, baca berita itu yang bahasa Inggris. Nah, jadi supaya kalau kita baca berita bahasa Inggris, kita bakal menjadi lebih terbiasa dengan cara penulisannya, cara gaya writingnya. Jadi kita terbiasa membaca yang bahasa Inggris. Benar gitu, itu hal yang benar gitu. Cuma gue merasa, wah berarti gue harus baca berita lebih banyak dong, apalagi yang bahasa Inggris. Dan gue nggak terlalu enjoy baca berita gitu. Gue senang aja, tapi nggak terlalu suka gitu baca berita. Akhirnya gue terkendala gitu. Tapi gue merasa kenapa secara untuk memahami bahasa Inggris, secara reading kok kayaknya gue cukup bisa deh. Kayaknya gue nggak sebad itu gitu ketika SMA, ketika kuliah. Dan kemudian gue menyadari ternyata skill yang gue dapatkan itu adalah karena gue main game, dan main game itu kan bahasa Inggris ya gitu. Jadi misalnya berbagai game seperti RPG terutama yang ada storyline-nya gitu kan, ada karakter-karakternya yang ngomongnya bahasa Inggris. Dan karena gue seneng banget main game, gue jadi paham. Karena gue seneng banget bermain di sana gitu, gue jadi paham bahasa Inggris karena gue terpaksa membaca dalam bahasa Inggris gitu. Jadi kalau gue nggak tahu, ya gue cari artinya gitu. Itu yang proses yang gue jalani selama SD, SMP. Ternyata memang harus melakukan hal yang menyenangkan sehingga kita bisa belajar banyak di sana. Nah, dari situ gue coba explore lebih jauh. Ternyata memang betul gitu. Ketika gue main game, kayak gue paham aja storyline-nya gitu. Padahal itu bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Nah, ini juga yang gue discover ketika ngajar. Karena gue seneng banget ngajar, jadi gue terbiasa speaking bahasa Inggris gitu. Tadi ketika gue seneng main game, gue terbiasa reading bahasa Inggris. Kemudian karena gue seneng ngajar, gue terbiasa speaking bahasa Inggris. Dan gue akhir-akhir ini ternyata merasa bahasa Inggris gue sudah cukup baik, sudah lumayan bagus, karena gue terbiasa mengkonsumsi konten-konten yang bahasa Inggris. Entah itu video dari YouTube sehingga gue terbiasa reading dan listening bahasa Inggris. Entah itu baca buku karena buku-buku yang berkualitas masih banyak yang belum diterjemahkan, dan terjemahannya gue gak terlalu suka sebenarnya, jadi gue langsung baca buku bahasa Inggrisnya. Ternyata gue terbiasa reading bahasa Inggris karena gue senang baca buku, tapi gue gak senang baca berita. Terus gue senang dengerin podcast, banyak podcast-podcast yang bagus, itu bahasa Inggris juga. Gue senang podcast, jadi gue belajar listening
karena gue senang podcast, tapi gue nggak senang nonton film. Gitu. Jadi ternyata cara-cara kita untuk belajar itu bisa dari hal-hal yang kita senangi, gitu. Bisa dari hobi-hobi kita, bisa dari hal-hal yang kita seneng loh, seru loh melakukannya, gitu. Jadi dengan berbagai cara-cara itu ternyata gue mengganti cara-cara yang gue tidak senangi menjadi cara-cara yang gue senangi, dan lama-kelamaan gue semakin belajar di situ dan gue semakin jago akhirnya gitu berbahasa Inggris, walaupun itu gue nggak sadar ketika gue mempelajarinya, gitu. Artinya itu bukan poin pertama ketika gue melakukan suatu kegiatan, gitu. Ketika gue belajar tuh bukan poin utamanya. Tapi ketika gue ngajar, ya poin utamanya tuh ngajar, tapi gue juga belajar bahasa Inggris. Ketika gue baca buku, ya gue pengen belajar knowledge di buku itu, bukan bahasa Inggrisnya itu sendiri, gitu. Tapi lama-kelamaan gue belajar bahasa Inggris. Ketika gue dengerin podcast, gue pengen dengerin cerita orang, sharing sesuatu, pengalaman, atau pembelajaran yang ada dari podcast tadi, gitu. Tapi ternyata gue lama-kelamaan juga belajar bahasa Inggris, gitu. Jadi sebenarnya perubahan mindset itu pertama di awal penting, dan kedua bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang kita senangi supaya kita bisa improvementnya itu nggak terasa tapi ada, self upgrade-nya itu mungkin nggak terlalu terasa tapi ada, gitu. Jadi kita nggak aware gitu bahwasanya kita sedang di upgrade nih, gitu. Tapi upgrade-nya itu bisa kita rasakan nanti, gitu, ketika kita sudah semakin sering baca buku. Makanya gue semakin sering mengkonsumsi konten berbahasa Inggris, gitu. Semakin sering dengerin podcast, gue semakin terbiasa dengan cara orang ngomong, gitu. Karena memang bahasa itu kan butuh praktis kan. Ini mungkin menurut gue bisa diterapin sih di berbagai domain lain, tapi gue ambil contoh yang mudah dipahami, yaitu belajar bahasa. Ternyata lama-kelamaan gue merasa jago, gitu. Dan sekarang gue udah confident enough, gitu, kayak ngobrol sama native, gitu. Ketika misalnya gue jalan-jalan gitu, terus ketemu native yang juga sama ke tempat wisata itu juga, terus gue ngobrol tuh udah lancar aja, gitu, nggak ada problem sama sekali, gitu. Hal-hal itu yang gue bangun dari belajar yang nggak gue pelajari, gitu. Dan ternyata itu lebih menyenangkan daripada belajar les. Kayak les bahasa Inggris kan banyak kan. Nah tapi itu kan poin pertamanya adalah belajarnya itu sendiri, gitu. Nah menurut gue itu tetap butuh, tapi tetap praktis-praktis di luar les itu tetap perlu kita lakukan, gitu. Dan coba lakukanlah dengan hal-hal yang kita senangi tentunya, gitu. Jadi harapan gue, apapun yang pengen lu pelajari, apapun yang pengen lu upgrade tentang diri lu, coba cari hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang lu sukai, yang bisa mengupgrade diri lu di bagian itu, gitu. Makanya misalnya kita pengen jadi lebih sehat, gitu, banyak orang yang memilih daripada sering-sering lari pagi atau pergi ke gym, mending kita sering-sering main futsal aja. Kan itu juga mendukung ke sana, gitu, mendukung ke menjadi lebih sehat itu tadi, gitu. Karena hal yang main futsal itu kita senangi, tapi kita juga mengupgrade secara fisik kita. Dan banyak sekali contoh-contoh lainnya yang bisa kita lakukan juga, gitu, untuk bisa membuat diri kita memiliki kemampuan yang terus terupgrade, gitu ya. Karena sekali lagi personal development itu banyak sekali bidangnya, spektrumnya luas sekali, gitu. Apakah belajar bahasa, apakah meningkatkan kualitas fisik kita, apakah belajar mengenal diri, dan seterusnya, gitu. Sehingga lama-kelamaan kita bisa terus develop dan mengupgrade kualitas dari diri kita. Itu sebuah mindset tadi yang gue coba dapatkan di tahun lalu, dan gue mencoba sharingnya sekarang. Semoga teman-teman bisa memahami makna dibalik apa yang dilakukan selama ini dari kegiatan-kegiatannya. Apa aja sih yang aku pelajari selama ini? Coba tanyakan itu ke diri kita. Ketika kita bekerja, ketika kita kuliah, apa sih sebenarnya yang kita pelajari di balik ini? Apakah ada hal-hal yang kita pelajari di balik hal-hal yang kita lakukan, gitu. Jadi misalnya ketika kita belajar, misalnya belajar kalkulus, gitu. Kalau anak kuliah ada mata kuliah kalkulus misalnya, apakah kita benar ya mempelajari materi di kalkulus itu, limit, turunan, integral. Tapi apakah ada hal lain di balik itu yang kita pelajari sebenarnya? Nah, kita biasanya kurang aware terhadap hal itu. Ternyata mungkin kita belajar mengenai problem solving, belajar mengenai penyelesaian masalah secara sistematis dan prosedural, dan hal-hal lain yang mungkin nanti justru itu yang bermanfaat di luar pelajaran-pelajarannya itu sendiri.
gitu. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita pelajari dan hal-hal yang kita upgrade terhadap diri kita sendiri kalau kita bisa lebih memaknai terhadap apa yang kita lalui. Kurang lebih seperti itu. Mungkin untuk episode kali ini sekian saja. Gue rasa sudah banyak banget insight yang gue share hari ini. Semoga di episode kali ini bisa bermanfaat dan bisa membuat kita lebih aware lagi terhadap apa yang kita lakukan dan bisa memaknai pembelajaran-pembelajaran di balik berbagai kegiatan kita. Semoga bermanfaat buat lo semua yang dengerin. Terima kasih buat yang udah dengerin sampai episode ini, sampai akhir. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Salam pembelajar.